Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu di lindungan dan kasih sayangnya. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati dosen bimbingan Ibu Haliana MPD serta teman-teman yang sudah menyempatkan menonton video presentasi saya ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Romania dari Prodi PG Baut. Pada hari ini, saya akan menanyakan hasil presentasi makalah yang telah saya buat dengan judul Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini. Pada saya mempresentasikan, teman-teman diharapkan memfokuskan mata terhadap apa yang saya sampaikan. Ketika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, teman-teman dapat menanyakan kepada saya. Sebelum mengawali presentasi ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, saya akan mulai. Pengertian kesehatan. Istilah kesehatan tentu bukan merupakan kata baru dalam kamus keseharian warga masyarakat, terutama keutamaan atau yang diambil dari kata sehat. Kesehatan merupakan impian siapapun untuk terhindar dari berbagai penyakit, agar aktivitas kegiatan sehari-hari menjadi lancar tanpa gangguan suatu apapun. Makna kesehatan berubah seiring dengan waktu. Dalam preventif biomedis, definisi awal kesehatan difokuskan pada kemampuan tubuh untuk berfungsi. Kesehatan ini dipandang sebagai kondisi tubuh yang berfungsi normal yang dapat tergantung oleh penyakit dari waktu ke waktu. Pada tahun 1948, Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kesehatan adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, dan tidak adanya penyakit dan kelemahan. Kita di sini harus paham terlebih dahulu mengenai konsep mengapa kesehatan dan gizi penting untuk anak usia dini. Jelas, karena kesehatan dan gizi merupakan model utama untuk anak dan dapat tumbuh secara optimal. Kita juga harus membiasakan anak untuk menjaga kebersihan serta kesehatan tubuhnya. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui konsep anak sehat. Apa sih anak sehat? Anak sehat itu adalah kondisi anak yang sempurna baik secara fisik, mental, atau psikis dan sosial. Selain itu, bebas dari penyakit, kelemahan, dan juga tidak mengalami kecacatan. Dan di sini saya ingin memberitahukan bahwa kesehatan dan gizi anak bukan hanya sebatas memperhatikan makanannya, memperhatikan imunisasinya, dan lain-lain. Tetapi sebagai orang tua ataupun sebagai mahasiswa, kita harus mengetahui bahwa kesehatan dan gizi anak itu memperhatikan konsep gizi seimbang pada diri anak, makanan 4 sehat 5 sempurna, memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan anak, memperhatikan pola makan, dan kita juga dapat memberikan pengertian pada anak bagaimana cara kita menjaga kebersihan pada diri mereka. Dan bagaimana anak juga harus diberi pemahaman mengenai penyakit menular yang ada di sekitar kita. Baik teman-teman, dari beberapa penjelasan di atas saya akan membahas satu persatu tentang apa saja sih yang kita harus pahami mengenai kesehatan dan gizi anak. Yang pertama, kita harus mengetahui kriteria makanan bergizi. Nah, menurut rekomendasi kecukupan gizi AKG Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013, anak usia 0 sampai 6 tahun sangat perlu untuk diperhatikan kebutuhan nutrisi dalam tubuhnya. Nutrisi tersebut meliputi makanan bergizi, yaitu protein, lemak, karbohidrat, serat, air. Yang kedua, makna 1000 hari pertama kehidupan anak. Di sini maksudnya adalah orang tua harus lebih memperhatikan asupan nutrisi yang dikonsumsi anak guna untuk membantu pertumbuhan serta perkembangan pada diri anak. Mengapa pada masa 1000 hari pertama ini sangat spesial?
Karena masa 1000 hari pertama ini jika tidak dilakukan dengan baik dan jika anak mengalami kekurangan nutrisi yang dibutuhkan pada masa-masa pertumbuhannya, anak akan mengalami fase yang malnutrisi. Ini bisa mengakibatkan lemahnya kemampuan otak anak. 2. Anak akan lebih rentan mengalami sakit karena daya tahan tubuhnya rendah. Pertumbuhan anak lebih lambat ketimbang anak normal lagi. Keempat, tinggi anak tidak berjalan sebagaimana usianya. Dan masa otot dan serta daya pikir anak juga lemah sehingga itu mengakibatkan sesuatu yang akan berdampak pada masa saat mereka dewasa. Dan selanjutnya adalah kita harus memberikan pemahaman mengenai perilaku sehat kepada anak. Kita sebagai orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar mereka memberikan pengertian bahwa kesehatan merupakan sebagian dari iman dan kesehatan merupakan salah satu kunci mereka tidak rentan terhadap penyakit. Kita harus memberikan pemahaman pertama. Mereka harus rajin memotong kuku 1 minggu sekali. Harus membiasakan mencuci makan sebelum, sesudah makan, atau sesudah melakukan kegiatan. Membiasakan untuk menjaga kebersihan pada saat buang air besar atau buang air kecil. Hal yang juga tidak kalah penting sebagai orang tua untuk memberikan pemahaman kepada anak bahwa banyak sekali penyakit menular di sekitar kita. Anak harus mengerti tentang apa saja sih penyakit menular yang bisa didapatkan dari teman-temannya atau lingkungan sekitar yang kurang sehat seperti penyakit batuk, penyakit pilek, influenza, cacar, kurap, kudus, maupun penyakit lain. Anak harus diberi pemahaman bahwa jika ada temannya mengalami gejala penyakit tersebut, anak untuk lebih menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik secara langsung. Yang tidak kalah penting adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Apa sih PHBS itu? Jadi, PHBS adalah sesuatu kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya, yang dilakukan setiap hari secara berturut-turut, di mana kelak kebiasaan itu menjadi sebuah rutinitas yang akan menolong anak untuk menjaga kebersihan diri pada suatu hari nanti. PHBS sesungguhnya banyak sekali contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rajin sikat gigi, mandi sehari 2 kali pada pagi dan sore hari, rajin membasuh rambut minimal 2 kali seminggu, rajin diganti pakaian, rajin berolahraga, serta tidur 7-8 jam per hari minimal di waktu yang tepat. Nah, pembahasan PHBS pada anak ini akan membiasakan anak untuk menjadi lebih menjaga kebersihan dirinya. Selain itu, kita sebagai orang tua juga menjadi lebih aman dan lebih tenang karena kita sudah mengajarkan kebersihan pada diri anak, sehingga pada dewasa nanti dia bisa menjaga kebersihan dirinya secara mandiri. Dan selanjutnya adalah tentu kita membiasakan serta melatih kemandirian anak dalam mencintai serta menjaga dirinya secara utuh. Kita sebagai orang tua atau pengasuh sudah menerapkan beberapa langkah dalam pemenuhan kesehatan dan gizi. Berikut akan saya sampaikan juga tips dan trik bagaimana cara menjadikan anak menjadi sehat dan cerdas. Yang pertama, tentu harus memperhatikan kesehatan dan gizinya. Yang kedua, kita harus memperhatikan kebutuhan nutrisi anak. Yang ketiga, kita harus memperhatikan tumbuh kembang anak yang meliputi dari pengukuran tinggi badan anak dan pengukuran berat badan anak, dan lain-lain. Terus, kita juga memperhatikan kesehatan kebersihan diri anak selain diri anak. Selain itu, mulailah ajak anak untuk berlatih berpikir, memecahkan masalah sederhana yang ada di lingkungan sekitar.
Ajaklah anak untuk belajar berpikir kritis guna untuk melatih kemampuan otaknya. Dan yang kala tidak penting adalah biarkan anak untuk bermain dan mengeksplor lingkungan di sekitarnya. Mungkin sebagian orang tuanya takut jika anak bermain, anaknya akan kotor, akan terkena kuman dan lain-lain. Tapi justru jika kita melatih anak untuk bermain di lingkungan terbuka atau lingkungan sekitar, itu akan melatih daya tahan tubuh anak serta menjaga imunitas yang ada pada diri anak. Tapi intinya, kita juga harus menjaga kebersihan pada diri anak setelah bermain luar. Tidak lupa anak untuk mandi, untuk dibersihkan tubuhnya. Baik teman-teman, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.